Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, pernah nggak sih merasa hidup serba sulit, rezeki seret, atau sering tertimpa masalah di rumah? Bisa jadi, salah satu penyebabnya adalah warna rumah yang kalian pilih. Menurut ilmu kuno dan Feng Shui, ada beberapa warna yang dianggap membawa energi negatif jika digunakan untuk rumah. Warna-warna ini dipercaya bisa membuat penghuni rumah merasa gelisah, sulit berkembang, dan bahkan menghambat rezeki. Nah, di video kali ini, kita akan bahas 9 warna pantangan rumah yang sebaiknya dihindari kalau nggak mau hidup susah. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Hitam pekat, energi gelap aura negatif. Warna hitam sering dianggap sebagai simbol kekuatan dan elegansi, tetapi jika digunakan secara dominan pada rumah, bisa membawa efek negatif. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, warna hitam yang berlebihan dapat menyerap energi baik dan menggantinya dengan suasana yang suram serta berat. Rumah yang terlalu banyak warna hitam cenderung terasa dingin, gelap, dan tidak ramah, sehingga bisa mempengaruhi mood serta emosi penghuninya. Selain itu, warna hitam juga dikaitkan dengan kesedihan, kesendirian, dan kemalangan. Jika seluruh ruangan atau fasad rumah didominasi oleh warna ini, penghuni bisa lebih sering merasa tertekan atau kurang bersemangat. Hal ini bisa berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan, yang akhirnya bisa menghambat kelancaran rezeki. Bukannya menarik energi positif, rumah malah bisa menjadi tempat yang membuat stres dan penuh beban. Meskipun begitu, bukan berarti hitam harus dihindari sepenuhnya. Warna ini masih bisa digunakan dalam jumlah kecil sebagai aksen atau kombinasi dengan warna lain yang lebih cerah. Misalnya, hitam bisa dipadukan dengan putih, krem, atau emas agar tetap terlihat elegan tanpa mengundang energi negatif. Dengan penggunaan yang seimbang, hitam tetap bisa memberikan kesan mewah tanpa membuat rumah terasa suram. 2. Merah terang, memicu emosi pertengkaran. Warna merah sering dikaitkan dengan keberanian, kekuatan, dan energi tinggi. Namun, jika digunakan secara berlebihan pada rumah, terutama di bagian interior, bisa memberikan efek yang terlalu intens. Merah yang terlalu mencolok bisa membuat penghuni menjadi lebih emosional dan sulit mengendalikan amarah. Itulah sebabnya rumah dengan dominasi warna merah sering dikaitkan dengan pertengkaran dan konflik di dalam keluarga. Menurut Feng Shui dan kepercayaan kuno, warna merah melambangkan unsur api yang kuat. Jika tidak dikombinasikan dengan warna lain yang lebih menenangkan, rumah bisa terasa panas secara psikologis. Hal ini bisa menyebabkan penghuni menjadi tidak nyaman, mudah stres, dan sulit berkonsentrasi. Jika terus-menerus terpapar warna merah dalam jumlah besar, keseimbangan energi di rumah bisa terganggu, yang akhirnya mempengaruhi ketenangan dan kestabilan finansial. Namun, bukan berarti merah harus dihindari sepenuhnya. Warna ini masih cocok digunakan sebagai aksen, seperti pada pintu atau dekorasi ruangan. Jika ingin menggunakan merah dalam jumlah lebih banyak, sebaiknya pilih nuansa yang lebih lembut seperti merah bata atau merah marun. Dengan kombinasi yang tepat, warna merah tetap bisa membawa energi positif tanpa menimbulkan dampak negatif. 3. Abu-abu kusam, lambang kesepian atau kemandekan. Warna abu-abu sering dianggap sebagai warna netral yang cocok untuk rumah modern. Namun, jika menggunakan abu-abu kusam dalam jumlah besar, rumah bisa terasa dingin dan tidak berenergi. Warna ini cenderung memunculkan kesan kesepian dan kurangnya keceriaan dalam rumah.
Akibatnya, penghuni bisa merasa lebih mudah kehilangan motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Feng Shui, abu-abu yang terlalu kusam melambangkan stagnasi atau kemandekan. Energi dalam rumah menjadi lambat, sehingga penghuni bisa merasa sulit berkembang, baik dalam karir maupun bisnis. Jika dibiarkan terlalu lama, hal ini bisa berdampak pada aliran rezeki yang tersendat dan membuat hidup terasa monoton. Terutama jika ruangan memiliki pencahayaan yang minim, efek negatifnya bisa semakin terasa. Untuk menghindari efek ini, gunakan abu-abu dengan bijak dan kombinasikan dengan warna yang lebih cerah seperti putih, krem, atau biru muda. Dengan pencahayaan yang cukup dan dekorasi yang tepat, abu-abu tetap bisa memberikan kesan elegan tanpa membuat rumah terasa suram dan membosankan. Jika memungkinkan, tambahkan elemen kayu atau tanaman hijau untuk menyeimbangkan energi dalam rumah. 4. Coklat gelap. Energi berat sulit berkembang. Coklat gelap sering digunakan untuk menciptakan kesan klasik dan natural pada rumah. Namun, jika terlalu dominan, warna ini bisa memberikan efek yang berat dan menekan. Dalam Feng Shui, coklat gelap dikaitkan dengan elemen tanah yang terlalu kuat, sehingga bisa menyebabkan energi rumah menjadi lambat dan sulit bergerak. Akibatnya, penghuni rumah mungkin akan merasa stagnan dalam hidup dan sulit mencapai kemajuan. Selain itu, warna coklat gelap yang berlebihan bisa memberikan kesan rumah yang tertutup dan kurang ramah. Penghuni bisa merasa lebih cepat lelah, kurang produktif, dan mudah merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Energi yang terlalu berat ini juga bisa berdampak pada suasana hati, membuat penghuni cenderung lebih sering merasa malas dan kurang termotivasi untuk berkembang. Agar tetap bisa menggunakan warna coklat tanpa membawa efek negatif, pilihlah nuansa yang lebih terang seperti coklat muda atau krem. Selain itu, tambahkan elemen pencahayaan yang baik dan dekorasi dengan warna-warna cerah untuk menyeimbangkan suasana. Dengan kombinasi yang tepat, warna coklat tetap bisa memberikan kehangatan tanpa membuat energi di rumah terasa berat. 5. Kuning terang berlebihan, simbol ketidakseimbangan. Warna kuning sering dikaitkan dengan keceriaan, kebahagiaan, dan optimisme. Namun, jika terlalu mencolok dan digunakan dalam jumlah besar, warna ini bisa memberikan efek yang berlawanan. Dalam Feng Shui, kuning yang terlalu terang bisa menciptakan ketidakseimbangan energi di rumah, membuat penghuni sulit fokus dan sering merasa gelisah. Selain itu, warna kuning yang terlalu mencolok bisa memberikan efek kelelahan visual. Jika seluruh dinding rumah didominasi oleh warna ini, penghuni bisa merasa tidak nyaman dan sulit beristirahat dengan tenang. Efek psikologis dari warna ini bisa menyebabkan suasana hati yang tidak stabil, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja dan keberuntungan dalam hal rezeki. Agar tetap bisa menikmati energi positif dari warna kuning, sebaiknya pilih nuansa yang lebih lembut seperti kuning pastel atau kuning keemasan. Selain itu, kombinasikan dengan warna netral seperti putih atau krem untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Dengan cara ini, rumah tetap terasa hangat dan ceria tanpa membuat energi menjadi berlebihan atau tidak stabil. 6. Hijau neon, gangguan energi alami. Warna hijau biasanya dikaitkan dengan kesegaran, keseimbangan, dan kehidupan. Namun, jika memilih hijau neon atau hijau yang terlalu mencolok, efeknya bisa berlawanan. Warna hijau neon dianggap terlalu agresif dan bisa mengganggu keseimbangan energi alami dalam rumah. Akibatnya, penghuni bisa merasa tidak nyaman, mudah gelisah, dan sulit berkonsentrasi dalam beraktivitas. Selain itu, dalam ilmu Feng Shui, warna hijau yang terlalu mencolok bisa membuat energi di rumah menjadi tidak stabil. Warna ini bisa mempengaruhi suasana hati dan membuat penghuni rumah sering mengalami perubahan emosi yang drastis. Bahkan, beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa warna hijau neon bisa mengganggu kualitas tidur, membuat penghuni sulit mendapatkan istirahat yang berkualitas. Agar tetap bisa menikmati manfaat warna hijau, sebaiknya pilih nuansa yang lebih lembut seperti hijau daun, hijau pastel, atau hijau zaitun.
Warna-warna ini tetap memberikan kesan alami dan menenangkan tanpa mengganggu keseimbangan energi rumah. Jika ingin memberikan sentuhan warna hijau yang lebih mencolok, cukup gunakan pada dekorasi atau aksen ruangan, bukan sebagai warna utama. 7. Biru gelap, simbol kesedihan atau kesulitan finansial. Biru adalah warna yang melambangkan ketenangan dan kestabilan, tetapi jika terlalu gelap, bisa memberikan efek yang kurang baik. Dalam Feng Shui dan kepercayaan kuno, biru gelap sering dikaitkan dengan kesedihan, kesulitan finansial, dan hambatan dalam kehidupan. Rumah yang didominasi warna ini bisa terasa suram, dingin, dan membuat penghuni mudah merasa putus asa. Efek psikologis dari biru gelap juga bisa membuat suasana rumah terasa kurang nyaman. Penghuni mungkin akan merasa lebih sering cemas atau kehilangan semangat untuk bekerja. Selain itu, warna ini juga dipercaya dapat mengurangi energi positif dalam rumah, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi aliran rezeki dan keberuntungan finansial. Jika ingin menggunakan warna biru, sebaiknya pilih biru muda atau biru langit yang lebih cerah. Warna ini tetap memberikan ketenangan tanpa membuat rumah terasa muram. Selain itu, biru bisa dikombinasikan dengan warna-warna hangat seperti putih, krem, atau kayu alami agar energi dalam rumah tetap seimbang dan positif. 8. Ungu gelap, memicu stres ketidakstabilan. Warna ungu sering dikaitkan dengan kemewahan dan kebijaksanaan, tetapi jika terlalu gelap, bisa berdampak negatif pada energi rumah. Dalam Feng Shui, ungu gelap dapat menciptakan suasana yang terlalu intens, sehingga penghuni rumah bisa merasa stres dan sulit untuk bersantai. Warna ini juga bisa memberikan kesan rumah yang berat dan kurang bersahabat. Selain itu, ungu gelap sering dikaitkan dengan energi yang terlalu kuat, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan emosional bagi penghuni rumah. Jika warna ini mendominasi ruangan, bisa membuat penghuni merasa cepat lelah, mudah marah, atau sulit mengambil keputusan. Hal ini tentu bisa berdampak pada keharmonisan keluarga serta kelancaran rezeki. Agar tetap bisa menikmati keindahan warna ungu, sebaiknya pilih nuansa yang lebih lembut seperti ungu lavender atau lilac. Warna ini tetap memberikan kesan elegan tetapi lebih menenangkan dan seimbang. Jika ingin menggunakan ungu gelap, gunakan hanya sebagai aksen, misalnya pada dekorasi atau perabot tertentu agar tidak mendominasi energi rumah. 9. Putih polos tanpa aksen, simbol kekosongan atau kemandekan. Putih sering dianggap sebagai warna netral yang melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Namun, jika rumah sepenuhnya berwarna putih tanpa aksen lain, bisa menciptakan kesan kosong dan dingin. Dalam Feng Shui, putih polos yang berlebihan bisa melambangkan kemandekan, di mana energi dalam rumah menjadi terlalu pasif dan kurang berkembang. Selain itu, warna putih yang terlalu dominan bisa memberikan efek psikologis yang kurang baik. Penghuni rumah bisa merasa kurang bersemangat, kesepian, atau bahkan kehilangan motivasi untuk maju. Rumah dengan warna putih polos juga cenderung terasa kurang hangat dan tidak mencerminkan kepribadian penghuni, sehingga bisa membuat suasana menjadi monoton dan membosankan. Untuk menghindari efek negatif ini, sebaiknya tambahkan aksen warna lain seperti krem, abu-abu muda, atau warna pastel agar rumah tetap terasa hidup dan berenergi. Selain itu, gunakan dekorasi atau elemen alami seperti kayu dan tanaman agar suasana rumah lebih harmonis. Dengan begitu, warna putih tetap bisa memberikan kesan bersih dan luas tanpa membuat rumah terasa kosong dan kaku. Nah, itu dia 9 warna pantangan untuk rumah yang menurut ilmu kuno bisa bikin hidup susah dan rezeki seret. Tentu saja, semua kembali ke kepercayaan masing-masing, tapi nggak ada salahnya kita memperhatikan warna rumah agar lebih nyaman dan membawa energi positif. Kalau rumah kalian ada warna-warna ini, coba deh pertimbangkan untuk mengganti atau menyeimbangkannya dengan warna lain. Dan jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu. Subscribe juga ya, supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.